Selamat siang bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Samuel Saputra Sibarani dengan NIM 1201315 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 20. Pada kali ini saya akan melakukan video presentasi tentang perwalian, di mana saya tidak hadir perwalian. Sebagai gantinya saya akan melakukan presentasi tentang perwalian. Oke, mari kita mulai presentasinya. Oke, perwalian teknik elektro semester Gasal TA 2022/2023. Agenda perwalian. Yang pertama, profil, evaluasi perkuliahan, evaluasi mahasiswa perwalian, persiapan perkuliahan semester Gasal, dan layanan informasi. Profil dosen wali. Bisa dilihat sepertinya dosen wali saya yang bernama Pak Purwono Prasetyawan MT. Profil PSEL ITERA yang mempunyai visi dan misi, dan juga dosen aktif sebanyak 12 orang, dosen tugas belajar sebanyak 9 orang, tenaga kependidikan 2 orang, total mahasiswa sebanyak 835. Total mahasiswa aktif di MBKM sebanyak 10, dan total lulusannya sebanyak 181 per Juli 2022. Profil lulusan EL, yang dimana yang pertama menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas dalam rekayasa teknik elektro atau bidang terkait dengan serikas kendali, tenaga listrik, elektronika, dan telekomunikasi yang unggul dan inovatif, kreatif, kolaboratif, dan adaptif. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam mempraktikkan keilmuan rekayasa teknik elektro yang berkontribusi terhadap kemajuan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang memiliki sifat kepemimpinan dalam mengambil keputusan, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, kemampuan pemecah solusi alternatif secara mandiri atau berkelompok, kemampuan penggunaan teknologi komputasi, dan dapat berkolaborasi serta dipertanggungjawabkan dalam menunjang perjalanan karirnya. Dan juga di PSL ITERA ini memiliki tujuan sebanyak 3, terwujudnya proses pendidikan yang berkualitas, terwujudnya kerjasama kolaborasi dan strategis dan sinergis. Yang ketiga, terwujudnya sistem tata kelola administratif, akademik, dan sumber daya kolaboratif secara profesional. Yang dimana bisa Anda, untuk mencari informasi tentang Elektro ITERA, bisa Anda lihat ada situsnya, email, Instagram, dan juga Facebook-nya. Dan juga Anda bisa bergabung di grup Telegram-nya. Ini struktur organisasi. Dan ini profil-profil dosen Elektro ITERA. Dosen aktifnya sebanyak 12, dosen luar biasa ada dari 2, dari ITB, dan tenaga pendidik sebanyak 4, dan dosen prodi tugas belajar S3 sebanyak 9. Peran PSL kepada masyarakat dapat dilakukan melalui penelitian yang mendapatkan 2, yaitu produk dan ilmu pengetahuan, yang dimana menjadikan pengabdian kepada masyarakat. Berikutlah contoh-contoh penelitian-penelitian yang dilakukan EL ITERA.
Evaluasi perkuliahan. Tingkat partisipasi kehadiran di kelas sebanyak 85,33%, dari mana dia rata-rata dari seluruh angkatan 85,33%, yang dimana di angkatan 2018 sebanyak 84,55%, angkatan 2019 sebanyak 86,49%, dan angkatan 20 sebanyak 84,32%. Tingkat keaktifan di kelas sebesar 45,53%. Data berdasarkan absen sentral dan survei dalam dosen pengampu MK. Parameternya keaktifan di kelas dan juga penyelesaian tugas tepat waktu. Ini mana di semester ganjil 21/22 ini mata kuliah bottleneck atau maksudnya mata kuliah yang rata-rata adanya banyaknya mahasiswa yang mengulang. Di mana rangkaian elektrik sebanyak 14,61% mahasiswa yang gagal, atau sebanyak 26 mahasiswa. Matematika teknik 1 yang sebanyak 15,31% atau sebanyak 32 mahasiswa, dan matematika diskret sebanyak 19,35% atau 48 mahasiswa ini mahasiswa tingkat 2. Untuk mahasiswa tingkat 3 sebanyak elektronika sebanyak 15,34% atau 27 mahasiswa yang gagal. Sistem tenaga elektrik sebanyak 23,24% atau 43 mahasiswa, dan sistem komunikasi sebanyak 29,49% atau 64 mahasiswa. Penyebab umum tidak lulus mata kuliah. Yang pertama yaitu kehadiran tidak memenuhi standar, tidak mengerjakan tugas individu atau kelompok, tidak hadir ketika ujian atau evaluasi. Keempat, faktor ekonomi, keluarga, dan sosial. Dan kelima, etika dan sopan santun, masalah dengan tim akademik. 6, mencontek dan berbuat curang, bertindak melanggar hukum, kurang memahami istilah asing dan penjelasan materi, dan sulit berkelompok, berkonsentrasi, atau sibuk berorganisasi. Total mahasiswa aktif prodi elektro di ITERA sebanyak 835, yang dimana rata-rata IPK perangkatan bisa Anda lihat grafiknya, dan dan drop out sebanyak 82 dan undur diri sebanyak 84. Dan juga dalam grafik yang di bawah ini ada mahasiswa perhatian khusus, yang dimana mulai dari angkatan 2016 sampai 2019 di lingkaran ini. TPB atau tahap sarjana, total mahasiswa TPB dari tahun ke tahun meningkat, termasuk peningkatan atas IPK mahasiswa. Tetapi terjadi penurunan ketika mahasiswa sudah memasuki tahap sarjana, termasuk total mahasiswa yang mengikuti perkuliahan. Bisa Anda lihat grafik penurunan dari tahap TPB menuju tahap sarjana tahun pertama. Dari penurunan. Evaluasi. Prestasi non-akademik mahasiswa PSL ITERA TA 2021-2022 sebanyak 9 mahasiswa, yang dimana 6 nasional dan 3 lokal atau wilayah. Prestasi akademik mahasiswa PSL ITERA sebanyak 11 mahasiswa, yang dimana 4 internasional, 3 lokal atau wilayah, dan 4 nasional. Contoh-contoh PA mahasiswa seperti lomba karya ilmiah, PKM mahasiswa dari PIMNAS, lomba konferensi nasional internasional, mahasiswa atau wisuda terbaik, dan lain-lain. Persiapan perkuliahan semester gasal. Informasi perwalian. Yang pertama, perwalian adalah proses konsultasi mahasiswa pada dosen wali, baik dalam akademik maupun non-akademik, untuk menunjang keberhasilan studi dan perkembangan mahasiswa.
Yang kedua, perwalian bersifat wajib dengan dosen wali yang mengikuti proses mengikuti proses pendidikan yang selama mahasiswa kuliah di HITERA. Ketiga, perwalian dilaksanakan minimal 6 kali dalam setahun, yakni awal semester ganjil, setelah UTS dan sebelum UAS, dan di awal semester genap setelah UTS dan sebelum UAS. Mahasiswa wajib mengisi dan memperbarui data dan mengumpulkan kepada program studi buku catatan perwalian yang akan diberikan dosen setiap perwalian pertama. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti perwalian setiap awal semester tahun akademik atau kena sakit dan alasan yang lain, wajib untuk diadakan sesi khusus di mana jadwal disesuaikan dengan kesediaan waktu dosen wali. Selain itu, fungsi dosen wali juga sebagai pengganti orang tua di kampus, karena sebagian besar masalah akademik dipengaruhi oleh masalah non-akademik. Terus pada saat perwalian, dosen wali wajib memiliki data mahasiswa perwaliannya, minimal nomor telepon, WA, email, atau alamat kosnya. Dan mahasiswa selalu menjaga komunikasi dengan dosen wali. Apabila terjadi hal-hal yang di luar diinginkan, contohnya seperti drop out, pindah universitas, mengundurkan diri, harap informasi ke dosen wali dan prodi. Kalender akademik. Bisa dilihat seperti inilah kalender akademik mulai dari awal Agustus sampai dengan Januari. Perwalian tahap pertama. Yang pertama, budayakan membaca peraturan akademik, melihat dan update kalender akademik. Dari keterlambatan atau bolos absen, kurangi penggunaan handphone dan sosial media yang mengarah negatif. Kehadiran dalam kelas kurang dari 80%, maka kamu, mahasiswa, tidak akan diizinkan untuk mengikuti UAS. Dan juga mengikuti kelas tutorial dan belajar bersama kelompok, bersikap Pancasila dan berkewarganegaraan, pandai melakukan time management, terapkan etika profesional dalam menghubungi dan berdiskusi dengan dosen, dan 9, di kelas atau berkegiatan sebagai mahasiswa itu harus aktif dan berpikir kritis. Dan jangan malu bertanya apapun yang terjadi, dan tetap jaga sopan santun. Berikut merupakan alur perkuliahan semester Gasal TA 2022-2023. Informasi PTPB ITERA. Ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk atau mahasiswa TPB, mereka harus menyelesaikan 36 SKS di TPB dengan IPK di atas 2 tanpa nilai E dan T. Batasnya itu 2 semester. Semester 1 dan semester 2. Oke, bisa Anda baca sendiri. Informasi SKS-nya. 1 SKS sama dengan 3 jam per minggu. Beban normal 1 semester reguler biasanya 20 SKS, semester pendek itu 9 SKS, dan percepatan waktu studi. Yang dimana jika IP sementara di atas 2,75, maka SKS yang bisa diambil oleh mahasiswa sebanyak 22. Dan jika IP sementara di atas 3, maka bisa mengambil SKS sebanyak 24 SKS untuk selanjutnya, untuk semester selanjutnya. Dan IPS yang IP semester yang belum lengkap maksimal mengambil 20 SKS. Dan harus disetujui dosen wali dan koordinator prodi.
Dan ini nilai-nilai sistem penilaian PSEL ITERA. Bisa Anda lihat yang dimana dari IPK 2,76 sampai 3 memuaskan, IPK 3,01 sampai 3,5 sangat memuaskan, dan IPK di atas 3,5 yaitu pujian, tanpa nilai C dan D dengan masa studi maksimum 4 tahun. Mata kuliah yang sedang dilakukan perbaikan untuk pengulangan nilai mutu yang diambil adalah nilai terakhir. Jadi misalnya Anda mendapatkan di semester mata pelajaran pertama itu ya C, dan Anda mengambil untuk semester selanjutnya, semester depan, tahun depan untuk mengulanginya, tapi Anda nilai D. Jadi maka nilai D itu yang akan diambil oleh sistem. Makanya nilai mutu yang diambil adalah nilai terakhir. Dan jika lebih dari 144 SKS, mahasiswa tidak diperbolehkan menghapus mata kuliah pilihan yang lebih rendah nilainya dengan alasan apapun. Ini struktur kurikulum MBKM PSEL ITERA yang dimana tahap persiapan bersama 2 semester sebanyak 36 SKS, tahap sarjana 6 semester sebanyak 108 SKS, dan kurikulum MBKM PSEL ITERA diberlakukan pada semester 6, 7, dan 8 dengan alokasi 20 SKS di luar prodi elektro di ITERA, dan alokasi 40 SKS di luar ITERA, kombinasi dari di bidang elektro di luar ITERA, di luar bidang elektro di luar ITERA, di semester 6 dan di luar ITERA dan di luar perguruan tinggi. Oke. Untuk sebaran mata kuliah semester gasal ini merupakan semester 1 yang dimana untuk anak-anak TPB bisa melihat jumlah SKS dan mata pelajaran apa-apa saja yang akan diambil di semester 1 ini. Dan ini untuk semester 3, untuk anak angkatan. Dan ini untuk semester 5, untuk anak tingkatan 3. Ini sebaran mata kuliah semester gasal pada semester 7 jika tidak mengambil kegiatan kampus merdeka. Ini pilihan prodi atau di luar prodi, pemilihan keilmuan kendali teknik elektro. Oke, bisa lihat sendiri. Nah, dan ini jadwal-jadwal perkuliahan semester gasal. Sini tercantum dari semua itunya, semua jadwal-jadwal yang dibuat hari Rabu, ini hari Kamis. Etika perkuliahan dan pengajuan peninjauan penilaian. Ini merupakan etika perkuliahan. Etika perkuliahan, di mana pertama mahasiswa diharuskan mempersiapkan jadwal perkuliahan yang diumumkan oleh prodi. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tidak benar memakai sandal, kaos, oblong. Dan ketika untuk masa COVID atau kuliah online, mahasiswa wajib menyalakan kamera tanpa alasan apapun. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti kuliah harus menyampaikan pemberitahuan secara tulis kepada dosen. Mahasiswa wajib memiliki ketua kelas pada setiap mata kuliah. Mahasiswa wajib hadir 80%. Mahasiswa dilarang bekerja sama dan mencontek. Mahasiswa yang membuat keonaran ataupun menghalangi kelancaran perkuliahan dapat dikenakan sanksi akademik.
Tata cara pemohonan peninjauan penilaian atau perubahan nilai. Pertama, permohonan peninjauan penilaian tidak dipergunakan untuk meminta nilai lebih baik atau lulus, seperti minta tugas tambahan, ujian ulang, dan hal lain. Murni hanya karena kesalahan dosen dalam pengisian penilaian. Yang kedua, mahasiswa menghubungi dosen mengampu mata kuliah secara langsung atau tatap muka. Sebelum melakukan pengajuan peninjauan penilaian atau perubahan nilai, pastikan terlebih dahulu apakah dosen pengampu bersedia melakukan perubahan secara online. Jika dosen pengampu bersedia, form perubahan nilai mahasiswa dapat dilihat di website atau minta kepada tenaga pendidik. Yang kelima, kirimkan form perubahan nilai yang Anda persiapkan sebelumnya ke dosen pengampu melalui chat, email, dengan cara lain yang disetujui dosen pengampu. Mahasiswa meminta dosen pengampu menandatangani form penilaian. Mahasiswa mengirimkan form perubahan nilai yang telah diisi dan ditandatangani dosen pengampu dalam bentuk PDF dan dikirimkan kepada tenaga pendidik program studi. Program studi melakukan pengajuan perubahan nilai pada syarat mahasiswa. Layanan informasi bisa Anda dapatkan di link temubakat.com indeks PHP Mendestek. Informasi KKN, yang mana untuk mahasiswa yang ingin mengambil KKN minimal menyelesaikan 76 SKS, yang dimana tidak ada nilai E dari semester 1 sampai semester 4. Wajib mengambil mata kuliah KKN pada semester mahasiswa melakukan pendaftaran KKN. Dilarang mengambil mata kuliah praktikum lapangan atau kerja praktek pada waktu pelaksanaan KKN. Jika terbukti melanggar ketentuan, maka pendaftaran akan digagalkan. Jadwal KKN semester genap periode Juni sampai Juli 2022. Informasi kerja praktek atau KP. Syarat dan ketentuan pendaftaran kerja praktek adalah sebagai berikut. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di program studi teknik elektro, telah lulus mata kuliah dengan beban minimum 90 SKS. Memiliki nilai indeks prestasi atau IP lebih besar dari 2,0 skala 4,0 dan yang terbukti dengan fotokopi transkrip nilai terbaru. Telah mendapatkan persetujuan dosen wali. Beban SKS mata kuliah kerja praktek pada kode L3003 diambil setelah mahasiswa menyelesaikan kerja praktek. Atau istilahnya, kamu kerja praktek dulu baru mengambil kode mata kuliah kerja praktek ini tersebut. Pendaftaran kerja praktek dilakukan paling lama 2 bulan sebelum waktu pelaksanaan kerja praktek. Mahasiswa menyiapkan proposal pengajuan kerja praktek hanya jika perusahaan atau institusi meminta. Apabila salah satu syarat ketentuan tidak dipenuhi, maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengajukan pendaftaran kerja praktek. Dan bisa Anda lihat di paling bawah informasi dan pengaduan, bisa Anda lihat di link tersebut. Untuk TA, syarat pengambilan TA yaitu untuk telah lulus sebanyak 108 SKS, memiliki IP lebih besar dari 2,0, seminar TA dilakukan minimal 2 kali, seminar perancangan capstone dan seminar tugas akhir proyek capstone. Pembimbing wajib mengisi kartu bimbingan mahasiswa kurang dari 8 kali pertemuan dalam satu periode. Seminar perancangan capstone dapat dilaksanakan jika tim TA telah menyelesaikan dokumen EL100 sampai EL300. Seminar tugas akhir proyek capstone dapat dilaksanakan jika tim TA telah menyelesaikan dokumen EL100 sampai EL500. Pengajuan seminar TA1 dan TA2 di pengisi formulir persetujuan dan dari bimbingan untuk melakukan seminar TA. Seminar TA dilaksanakan pada Senin sampai Jumat. Semua mahasiswa mengambil kolokium dan TA wajib hadir pada seminar perancangan capstone dan mengisi kartu kehadiran seminar. Ini merupakan informasi MBKM PSL Litera. Ini merupakan informasinya, pasal-pasal pengajuan pembayaran pendidikan, prestasi akademik,
Oke, sekianlah dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan yang saya salah buat, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.